Kalau untuk di Sungai Kayan ini, apakah ada perusahaan lain yang membangun PLTA? Apakah hanya Kayan saja? Di Sungai Kayan tersebut itu hanya kami, gitu loh, hanya kami. Karena begini, manajemen sungai itu sebaiknya ada dalam satu pihak, Pak, gitu. Kalau enggak nanti akan ini. Jadi kami sudah ada di Kayan itu dari 2010 mungkin ya, 2010, 2011, 2012 sampai dengan sekarang. Jadi tidak ada selain kami di situ, Pak. Proyek kami ini, PLTA Kayan ini sudah masuk dalam agenda kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang. Ya, okay. Nah, itu nama resminya itu adalah AZEC, ASEAN Zero Emission Community. Ya, okay. Proyek Kayan adalah merupakan proyek yang terbesar yang ada dalam list AZEC. Proyek ini sangat penting, tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk kerjasama bilateral dengan pemerintah Jepang. Sudah. Yeah. Sepanjang kami konsisten dengan tujuan kami, maka akan banyak para pihak yang akan ingin bergabung. Ini proyek sangat besar. Saya rasa proyek ini sangat besar. Di satu sisi banyak sekali investor yang berminat, tidak hanya Jepang, tapi Eropa, Korea, bahkan Cina sudah menyatakan ketertarikannya. Seluruhnya itu menyatakan minat. Tapi kita juga harus berpikir, proyek ini juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap negara ini. Yeah. Selamat datang di Foy Talk, mari bicara bersama Foy. Kali ini kami sudah bersama dengan Bapak Eko Permana Hadi, salah satu direksi PT Kayan Hydro Energy. Kita temui dia untuk berbincang-bincang tentang perkembangan pembangunan PT PLTA Kayan Hydro Energy di Kalimantan Utara. Terima kasih Foy, Voice of Indonesia sudah dikasih waktu untuk menanyakan beberapa hal kepada Pak Eko. Ya. Pak Eko, pertama yang ingin kami tanyakan bahwa Presiden Prabowo mencanangkan yang utama itu ada dua, Pak ya. Pertama swasembada pangan, yang kedua swasembada energi. Betul. Nah, hubungannya dengan swasembada energi ini kan erat sekali dengan kita ya, Pak ya. Dengan PT Kayan Kaskat ini, Pak ya. Ya. Nah, pertanyaan kami, seberapa besar sumbangsi yang bisa diberikan oleh PT Kayan ini kalau nanti proyek ini selesai, Pak? Ya, pertama-tama terima kasih sudah datang ke kantor kami. Adapun peranan PT Kayan Hydro Energy untuk mendukung swasembada energi, terutama seperti yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, itu adalah sangat besar. Ya. Mungkin saya harus menjelaskan terlebih dahulu tentang apa yang terjadi di seluruh dunia, di mana sekarang sudah tidak mungkin lagi untuk kita untuk menambah kapasitas listrik, tambahan listrik melalui PLTU atau tenaga fosil. Sudah tidak ada pendanaan lagi yang diberikan oleh institusi keuangan internasional maupun domestik untuk penambahan listrik yang dibakar oleh batu bara. Yeah. Nah, dalam konteks ini pertanyaannya adalah lalu bagaimana kita harus melayani masyarakat penambahan permintaan listrik yang baru, baik itu untuk masyarakat maupun untuk industri. Pertanyaannya kan itu. Yep. Karena pilihan energinya menjadi lebih sedikit. Dalam konteks ini, maka PLTA Kayan akan sangat berperan sekali untuk mendukung program pemerintah Pak Prabowo. Seperti kita ketahui, Pak Prabowo di dalam pidato pelantikannya, beliau sudah di samping mencanangkan tentang swasembada pangan maupun swasembada energi, beliau juga mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu harus kalau bisa 8%. Nah, dalam konteks ini dibutuhkan energi baru untuk mendukung pertumbuhan 8%. Nah, Kayan dengan potensi sungai yang begitu besar,
itu bisa melistriki atau bisa menghasilkan listrik sampai dengan 9.000 megawatt atau 9 giga. Nah, 9 giga ini tidak hanya listrik tambahan listrik, tapi listrik yang hijau. Ya. Dan perlu Bapak ketahui, problem utama menurut pendapat saya, problem utama kita untuk transisi energi ini adalah bagaimana mengganti pembangkit listrik fosil yang sifatnya beroperasi hampir 24 jam setiap hari seperti PLTU batubara. Memang ada pilihan-pilihan seperti panas bumi, atau misalnya angin, atau misalnya sinar matahari, tapi itu tidak bisa menggantikan fungsi PLTU batubara. Yang bisa menggantikan fungsi PLTU batubara itu hanya air. Dan air pun tidak semua serta-merta di seluruh wilayah Indonesia bisa menggantikan batubara. Kenapa? Karena sumber airnya itu juga terbatas. Namun, khusus untuk Sungai Kayan, sumber airnya itu begitu berlimpah, itu adalah kekayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, itu bisa menghasilkan 9.000 megawatt dengan terus-menerus. Itu untuk 5 bendungan. 5 bendungan. Sehingga, jika nanti atas izin Tuhan, insya Allah kita bisa merealisasikan proyek tersebut, Kayan ini bisa mendukung program pemerintah untuk mendorong industri hijau, juga sekaligus bisa melakukan energi transisi. Ada beberapa pembangkit-pembangkit fosil yang mungkin memang sudah tidak efisien lagi, bisa digantikan oleh PLTA Kayan ini. Kira-kira itu kontribusi terbesarnya. Nah, kalau untuk di Sungai Kayan ini, apakah ada perusahaan lain yang membangun PLTA? Apakah hanya Kayan saja? Kami sudah ada di Sungai Kayan semenjak tahun 2010 mungkin. Ya. Tahun 2011, tahun 2012 kami mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengelola Sungai Kayan, pembangunan PLTA. Dan hari ini kami sudah bisa memulai pekerjaan fisik Sungai Kayan. Itu tidak gampang, Mas. Jadi prosesnya untuk mendapatkan izin itu sangat panjang, mungkin ada puluhan izin yang harus kita selesaikan. Dan izin hanya tahap awal. Setelah itu kami harus melakukan pembebasan lahan. Kami harus melakukan istilahnya LARAP, land settlement atau resettlement dari orang-orang yang tinggal di sekitar PLTA. Begitu. Nah, itu semua memerlukan proses waktu dan itu sudah kami lakukan tahap by tahap, termasuk juga izin lingkungan. Semuanya sudah kita selesaikan. Jadi balik kepada pertanyaan, di Sungai Kayan tersebut itu hanya kami, gitu loh, hanya kami. Karena begini, manajemen sungai itu sebaiknya ada dalam satu pihak, Pak, gitu. Kalau enggak nanti akan ini. Jadi kami sudah ada di Kayan itu dari 2010 mungkin ya, 2010, 2011, 2012 sampai dengan sekarang. Jadi tidak ada selain kami di situ, Pak. Jadi memang satu-satunya pemain untuk di Sungai Kayan, Pak ya? Betul, betul sekali. Nah, yang saya dengar ini katanya akan, kalau semuanya jadi, itu akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Betul. Berarti pesaingnya apa, Pak, kalau di kawasan kita? Pesaingnya? Saya rasa kalau bicara tentang kapasitas 9 giga, 9.000, Pak ya? 9 giga itu 9.000 megawatt, itu hampir tidak ada pesaingnya, begitu. Sungai, kecuali ada satu sungai Membramo itu di Papua itu, tapi jauh, itu 20.000 megawatt, tapi belum apa-apa. Di sini kami sudah memulai aktivitas, gitu. Nah, kalau bicara itu kami tidak ada pesaing lagi. Itu makanya pemerintah dalam hal ini komandoi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Pak Erlangga, itu memasukkan proyek Kayan kami ini di dalam kerjasama bilateral dengan pemerintah Jepang. Itu. Ya. Waktu awal menginisiasi proyek ini, apakah sudah terpikirkan bahwa ini akan menjadi sumber green energy yang besar itu, Pak? Tentu itu sudah menjadi visi kami dari tahun 2010 ataupun bahkan sebelumnya, begitu ya. Itulah
kami ini perusahaan yang memang berpandangan jauh ke depan. Mungkin tahun 2010, 2012 orang masih berbicara tentang penambahan energi melalui PLTU, melalui gas atau apapun ya. Saat itu orang belum bicara tentang di Indonesia terutama tentang efek pemanasan global dan segala macam. Jadi, tapi kami sudah berpikir ke arah situ, begitu. Jadi memang itu sudah menjadi visi kami sejak dahulu bahwa kami harus menjadi pemain terdepan di dalam pengembangan energi hijau. Ya. Nah, dengan 9.000 megawatt ini cukup sekali untuk mencukupi listrik Kalimantan Utara dan wilayah sekitar, Pak ya. Jadi begini, sebagai informasi, seluruh Pulau Kalimantan itu kapasitas terpasang listrik itu sekitar 2 giga kurang lebih, 2.000 megawatt kurang lebih. Sementara ini 9.000 megawatt. Oke, dengan nanti ada ibu kota Nusantara dan sebagainya, itu tentu menjadi tambahan. Tapi tetap ini ada 9.000 megawatt, sementara yang ini adalah 2.000 megawatt. Dalam hal ini kami tentu sudah memikirkan bagaimana kita memanfaatkan listrik yang begitu besar 9.000 megawatt. Jadi kami juga sekarang sedang mencanangkan pembangunan green ecosystem. Green ecosystem, jadi tidak sekedar untuk melistriki Kalimantan, tapi juga untuk menciptakan demand-demand baru dengan memakai Kayan itu sebagai daya pengungkit, penarik bagi investor-investor, baik itu investor luar negeri maupun investor domestik, untuk datang ke sini dengan tagline bahwa kita akan menyediakan energi hijau. Energi hijau yang selalu tersedia selama 24 jam. Itu pasti akan menarik minat para investor, terutama investor-investor yang mempunyai concern terhadap environmental. Kami juga sudah ada beberapa MOU dengan beberapa pihak, misalnya ingin pembangunan hidrogen atau green ammonia. Di samping itu juga kami sudah berbicara dengan beberapa potensi off-taker seperti misalnya dari Korea. Kami tidak khawatir tentang itu. Jadi 9 giga itu pasti bisa dimanfaatkan oleh negara ini untuk mendukung program pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Kemungkinan untuk ekspor ke negara tetangga apakah ada? Mungkin saja. Tapi tentu kita harus utamakan dulu kebutuhan domestik. Gitu. Jadinya ekspor itu jika memang kebutuhan domestik sudah terpenuhi. Ya seperti kita lihat di tetangga kita itu kan ada Malaysia sama Brunei. Malaysia itu juga mereka di sana juga ingin mengembangkan beberapa industri hijau. Mungkin bisa saja kita akan mengekspor listrik ke sana. Toh aturannya sudah memperbolehkan itu. Tapi yang utama kita harus penuhi dulu kebutuhan dalam negeri. Nah, belum lama ini kan ada forum ASEC, Pak ya? Nah, itu kan beranggotakan Indonesia dan negara-negara yang lainnya. Nah, ketika pembahasan di sana, yang Bapak dengar, yang Bapak ketahui, apakah nama PLTA Kayan ini sudah mulai disonding atau dilibatkan gitu, Pak? Iya, tadi saya sudah singgung di awal bahwa proyek kami ini, PLTA Kayan ini sudah masuk dalam agenda kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang. Nah, itu nama resminya itu adalah ASEC, ASEAN Zero Emission Community. Proyek Kayan adalah merupakan proyek yang terbesar yang ada dalam list ASEC. ASEC itu tidak hanya ada di Indonesia, tapi ada hampir di seluruh negara Asia, mungkin di Thailand, ada di Vietnam, Singapura dan segala macam. Dan berbagai macam. Nah, proyek Kayan adalah proyek yang terbesar, yang terlisted di dalam ASEC. Jadi, proyek ini sangat penting
tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk kerjasama bilateral dengan pemerintah Jepang. Sudah. Ya. Nah, kalau begitu apakah sudah masuk dalam proyek strategis nasional ini, PT Kayan ini, Pak? Kami sedang mempertimbangkan apakah proyek ini masuk dalam proyek strategis nasional atau tidak. Karena begini, kami itu sudah biasanya proyek yang masuk dalam proyek strategis nasional itu memerlukan percepatan-percepatan. Ya, ada percepatan itu kadang-kadang juga mungkin ada semacam kayak bottleneck dan itu juga harus diurai melalui beberapa percepatan dalam proyek strategis nasional. Proyek Kayan ini relatif lancar seluruhnya. Kami mematuhi semua peraturan yang ada. Jadi untuk sementara kami masih mempertimbangkan apakah proyek ini bisa masuk dalam proyek strategis nasional atau tidak. Tanpa masuk PSN pun proyek ini sudah menjadi proyek prioritas untuk pemerintah Indonesia karena sudah masuk di dalam inisiatif proyek AJIC antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang. Nah, Pak Prabowo belum lama ini kan melakukan kunjungan ke berbagai negara, Pak ya? Ada ke Inggris, ke China, ke Amerika, dan kemarin di KTT G20. Nah, salah satu yang dibawa itu soal energi baru terbarukan juga, Pak ya. Betul. Nah, pertanyaan kami, apakah ada kaitannya dengan proyek yang kita tangani ini, Pak? Ya, tentu saja pasti ada kaitannya. Mungkin pernyataan Pak Prabowo saya rasa di G20 juga, yang menyatakan bahwa untuk kedepannya pemerintah Indonesia akan memanfaatkan tenaga energi terbarukan, khususnya air. Pak Prabowo menyebut air kalau tidak salah di dalam G20. Nah, tentu saja Kayan akan menjadi proyek yang menjadi prioritas negara ini untuk direalisasikan. Walaupun secara eksplisit tidak disebutkan PT Kayan Hydro, itu sudah termasuk, Pak ya? Ya, sekarang Bapak ini saja. Proyek yang mempunyai 9.000 megawatt potensi sungai, itu tidak ada lagi, Pak. Tidak ada lagi. Sekarang ini, saat ini, yang sudah siap dieksekusi, gitu. Itu hampir tidak ada lagi, gitu. Dan proyek ini juga tadi, walaupun tidak disebutkan oleh Pak Prabowo, tapi kan proyek ini kan sudah masuk dalam proyek yang daftar proyek AZEC. Itu tahun 2023 di bulan Desember, Pak Jokowi dan Perdana Menteri Kishida saat itu sudah menandatangani perjanjian bilateral, MOU bilateral, AZEC ini termasuk proyek Kayan ini. Jadi memang sudah tidak perlu disebutkan lagi, sudah pasti akan itu. Satu-satunya apa ya? Iya, satu-satunya yang mempunyai 9.000 megawatt, tentu ada beberapa proyek lainnya ya, tapi yang mempunyai kapasitas sampai dengan 9.000 megawatt ini hanya Sungai Kayan sementara ini. Oke, Pak. Nah, sekarang kalau bisa lebih detail lagi, bagaimana progres terbaru untuk pembangunan PLTA Kayan ini, Pak? Ya, nomor satu saya harus tegaskan bahwa seluruh perizinan itu sudah lengkap. Sudah lengkap nomor satu. Itu makanya karena seluruh perizinan termasuk izin konstruksi itu sudah lengkap, itu makanya kami sudah memulai pekerjaan fisik. Ya, dalam hal ini pekerjaan sipil. Jadi kami sekarang sudah membangun akses jalan untuk konstruksi. Juga kami sudah mulai membangun bendungan pengelak. Artinya itu aliran sungai itu kami harus siapkan, kan nanti kan akan dibangun bendungan kan. Nah, aliran sungai itu kita harus alihkan sementara agar kami bisa menyiapkan ini, dan itu sudah dimulai sekarang. Kemudian juga salah satu hal yang penting mengenai masalah area genangan. Nah, area genangan juga tentu ini yang berkaitan dengan penduduk ya. Seluruh penduduk itu juga sudah kami pindahkan, sudah direlokasi. Dan juga kami sudah berbicara dengan beberapa pihak yang nanti areanya menjadi terdampak karena tergenang. Dan itu sudah sangat lancar sekali, tidak ada masalah sama sekali. Izin pinjam pakai kawasan hutan juga sudah selesai. Jadi semuanya sudah siap, makanya kami sudah siap. Jadi ini proyek ini sudah menjadi real gitu, sudah direalisasikan gitu. Dan itu sesuai dengan planning yang disusun, Pak? Iya, kalau sesuai dengan planning yang disusun tentu ya. Hanya waktunya agak sedikit molor karena tadi perizinan begitu banyak. Tapi
Kami targetkan harusnya tahun depan kami sudah bisa menandatangani Power Purchase Agreement dengan PT PLN untuk yang Kayan pertama 900 megawatt dan juga in paralel kami akan kembangkan Kayan 2, Kayan 3 sekali Sampai untuk 5. mensuplai kawasan industri. Sudah itu kami intensif berbicara dengan pihak PLN, mudah-mudahan pihak PLN juga mau nantinya berpandangan PPA dengan kami. Ya, meski semuanya lancar, pasti ada kendala Pak ya. Pasti. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan kepada kami apa tantangan teknis yang dihadapi dalam pembangunan proyek sebesar ini, Pak? Iya, tantangan terbesar itu adalah begini. Di Kalimantan itu demand-nya 2 giga. Ya. Ya. Katakan 10% setiap tahun. Iya. Paling 200 mega tambahannya. Sementara kami itu punya potensi 9.000 mega. Ya. Itu. Jadi kalau kami ingin memulai proyek, itu biasanya pihak-pihak yang menyediakan pendana selalu bertanya, demand-nya sudah ada belum? Ya. Gitu ya. Okay. Atau kalau kami tawarkan misalnya kepada off-taker atau ini pengguna listrik, bisa di kawasan industri, mereka akan bertanya, sumber listriknya sudah ada belum? Itu seperti duluan mana telur sama ayam. Ya. Nah, itu adalah tantangan terbesar. Nah, oleh karenanya, kami mencoba untuk menyelesaikan tantangan terbesar ini. Karena kalau konstruksi seluruhnya pasti sama. Orang selalu bilang tantangan terbesar adalah perizinan, itu ya tentu itu iya, tapi seluruh PLTA itu sama. Ya. Selalu itu adalah tantangan pasti yang akan dihadapi oleh proyek-proyek PLTA. Tapi tantangan terbesarnya adalah bagaimana menselaraskan antara permintaan dengan supply energi. Ya. Okay. Nah, dalam konteks ini PLTA Kayan itu jika kami memang nanti bisa ber-PPA dengan PLN, nah PLN mungkin kami bisa membantu PLN untuk mempercepat energi transisinya PLN. Ya. Okay. Kalau harga listrik kami itu lebih murah dari ongkos produksi listrik PLN yang sekarang, itu juga bisa menurunkan biaya produksi PLN. Yang notabene di Kalimantan itu semuanya adalah pembangkit fosil kebanyakannya. Yeah, okay. Jadi energi transisinya dapat, ya. Kemudian biaya juga bisa, efisiensinya juga dapat. Negara ini juga diuntungkan karena PLN kan juga bisa mengurangi subsidi kan. Yeah. Ini didapatkan. Dan yang ketiga yang terpenting, kepercayaan investor itu meningkat karena kami bisa merealisasikan proyek ini dengan nyata. Gitu. Kalau kita lihat data, hampir tidak ada PLTA atau itu yang bisa direalisasikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Ya, yang berskala besar 500 megawatt, kecuali yang di Sulawesi punyanya Pak Yusuf Kalla ya. Iya, itu yang terbaru Pak ya. Itu yang terbaru gitu ya. Tapi setelah itu kan sulit gitu kan. Nah, ini kalau di Sulawesi sudah ada industrinya, di Kalimantan ini kan belum kan gitu kan. Nah, itu masalahnya gitu loh. Karena itu jika ini kami bisa realisasikan dan mudah-mudahan insya Allah tahun depan jika tidak ada arah melintang kami bisa merealisasikan tanda tangan PPA dengan PLN mudah-mudahan, maka ini akan menjadi penyemangat bagi negara ini untuk bisa mencapai target-target yang sudah dicanangkan. Ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah tahu semua kalau Kayan bekerja sama dengan Sumitomo, tapi itu kan berakhir. Nah, pertanyaan kami, kenapa itu berakhir? Dan kedua, apakah sudah ada investor baru yang tertarik untuk join di sini, Pak? Iya, mengenai Sumitomo Corporation, sebenarnya tadi saya sudah singgung bahwa proyek Kayan ini masuk dalam daftar proyek yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang. Ya, okay. Jadi Sumitomo Corporation adalah bagian dari inisiasi tersebut. Nah, tentu di dalam perjalanannya tentu ada syarat-syarat dari masing-masing pemerintah. Dalam hal ini pemerintah Indonesia maupun pemerintah Jepang. Dan syarat-syarat antara G2G ini tentunya juga harus
bisa dipahami oleh bisnis to bisnisnya. Nah, dalam konteks ini mungkin Sumitomo punya pertimbangan tersendiri yang mungkin tidak bisa sesuai dengan persyaratan yang sudah dicanangkan oleh masing-masing pemerintah. Ya, makanya Sumitomo untuk sementara ini mungkin, jadi bukannya mereka tidak tertarik dengan proyek tersebut, tentu mereka tertarik, gitu ya. Saya bisa pastikan itu. Tapi mungkin persyaratan bisnis to bisnis Sumitomo Corporation itu tidak sesuai dengan persyaratan yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan kedua, apakah ada calon investor lain yang tertarik? Ya, sampai tentu ada. Jawabannya ada. Baik itu dari Jepang maupun dari Korea. Itu ada. Dan bahkan kami beberapa kali diminta untuk berpresentasi dengan pihak Eropa gitu. Jadi beberapa waktu lalu kami melakukan presentasi di kedutaan besar salah satu negara besar di Eropa yang menjadi anggota masyarakat Eropa Union (EU). Mereka menyatakan ketertarikannya terhadap proyek ini. Jadi kami melihat sepanjang kami konsisten dengan tujuan kami, maka akan banyak para pihak yang akan ingin bergabung. Ini proyek sangat besar. Saya rasa proyek ini sangat besar. Di satu sisi banyak sekali investor yang berminat, tidak hanya Jepang, tapi Eropa, Korea, bahkan Cina sudah menyatakan ketertarikannya. Seluruhnya itu menyatakan minat. Tapi kita juga harus berpikir proyek ini juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap negara ini. Apa kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi negara ini? Apa kontribusinya terhadap penyediaan lapangan kerja dan seterusnya dan seterusnya. Oke, dari berakhirnya hubungan dengan Sumitomo ini apa pelajaran yang bisa dipetik, Pak? Ya, jadi pelajaran yang bisa kita petik dari ini adalah bahwa kita harus konsisten mengejawantahkan amanah dari konstitusi kita, pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ini, dengan disiplin. Jadi itu mungkin. Karena dengan itu pun ternyata minat investor masih banyak. Masih tinggi, Pak? Masih tinggi, gitu. Ketika kita, bahkan beberapa tuh menunggu gitu waktu itu. Ini penyelesaian bisnis to bisnisnya gimana gitu kan. Begitu itu selesai, banyak sekali pihak yang datang ke kami gitu menyatakan minatnya. Nah, dengan besarnya proyek ini mungkin Bapak bisa menjelaskan juga bagaimana efeknya untuk masyarakat sekitar, masyarakat lokal dengan kehadiran proyek PLTA Kayan ini, Pak. Iya, proyek ini tadi saya sudah singgung di awal, ini merupakan ada ekosistem dari green industry. Ya, jadi kita melihat proyek ini tidak sekedar proyek PLTA, ya, tapi proyek ini adalah bagian dari green industry ekosistem. Manfaatnya tentu banyak sekali. Ya. Untuk konstruksi aja itu mungkin biaya yang harus dikeluarkan untuk konstruksi saja bisa sampai 2 miliar US dollar. Ya. Dan Bapak bayangkan, salah satu biaya yang terbesar itu kan adalah pekerjaan sipil, gitu ya. Ketika itu dilakukan, betapa banyak industri-industri domestik, baik itu skala UMKM, skala besar, yang terlibat dalam proyek tersebut. Ya. Pembangunannya itu masif, Pak, gitu ya. Tentunya itu akan meningkatkan ekonomi setempat. Tapi di lain sisi juga industri semen dalam negeri juga akan terbantu. Gitu ya. Belum lagi industri besi misalnya domestik dalam negeri juga akan terbantu. Jadi manfaatnya aja besar dimulai dari konstruksinya gitu ya. Lalu nanti setelah jadi PLTA ini kan akan melistriki Kalimantan ya. Dengan adanya PLTA ini, mungkin seluruh wilayah Kalimantan berani membuka areanya untuk investor baru. Karena mereka percaya ada listriknya. Gitu. Terjamin listriknya. Ya.
itu menjadi pemerataan. Kan 9 tadi saya sudah sampaikan, 9 giga versus 2 giga. Itu Jauh sekali, Pak. cukup. Untuk Kalimantan saya sudah cukup gitu kan. Belum lagi yang di Kalimantan Utara, kami berencana membangun industri hijau di sana begitu. Dengan memakai listrik dari PLTA Kayan tersebut, kasket yang sampai dengan 9 giga. Bapak bisa bayangkan, di situ ada pembangunan pabrik-pabrik, kemudian setelah itu ada operasi pabrik-pabrik, dan semuanya adalah industri hijau yang merupakan masa depan dari dunia ini. Jadi manfaatnya begitu besar terhadap negara ini. Kita harus dikelola dengan benar ini semuanya. Oke, berarti ini sudah selayaknya didukung oleh semua pihak, Pak ya? Sudah selayaknya didukung oleh semua pihak, ya untuk kepentingan semua pihak. Ya. Oke, Pak. Kalau dalam pembangunan bendungan ini, apakah menggunakan teknologi baru untuk? Iya, pembangunan PLTA itu bukan bukan teknologi baru ya. Bapak kalau pergi ke Sumatera Utara, Danau Toba itu ada namanya Bendungan Asahan yang dipakai untuk industri aluminium di sana. Itu tahun 80-an. Sudah beroperasi, Sudah beroperasi. Kemudian sampai dengan sekarang berjalan dengan baik. Itu di sebelah barat Jakarta ada Bendungan Saguling. Di selatan Jakarta, di Bandung kita Bendungan Saguling, kemudian ada Jatiluhur. Itu juga dibangun tahun sekitar 80-an. Jadi teknologi PLTA ini bukan teknologi baru gitu ya. Itu makanya kami merasa bahwa ini harus menjadi proyek Indonesia gitu. Jadi harus dikerjakan oleh tenaga terbaik dari Indonesia. Kita bisa pasti bisa. Kita punya SDM-nya, Pak ya? Kita punya SDM yang lebih dari cukup untuk melakukan itu gitu. Ya tentu ada beberapa seperti turbin dan generator harus kita datangkan dari luar negeri karena itu besar, tapi sebahagian besar itu pasti menggunakan resources dari Indonesia, domestik dari Indonesia. Nah, apa rencana jangka panjangnya ke depan ini, Pak? Kalau misalnya ini rampung, apakah sudah ada plan berikutnya untuk membuat PLTA di tempat yang lain? Kayan sendiri itu pasti sudah proyek jangka panjang ya. Jadi pengembang, saya tidak percaya kalau ada orang yang mengatakan bahwa ini bisa dikembangkan sekaligus, tidak. Saya tidak percaya. Jadi kami itu punya, yang penting perencanaannya itu matang dan akurat. Seperti tadi saya sudah sampaikan, pertama kami harus menyelesaikan permasalahan tantangan terbesar tentang duluan mana telur sama ayam. Dan itu makanya kami membangun Kayan tahap 1, 900 megawatt. Begitu Kayan 1 itu selesai, bukan selesai, sudah ditandatangani perjanjian pembiayaannya, mulai konstruksi, kami akan mulai nanti Kayan 2. Karena pada saat sudah ditandatangani perjanjian pembiayaan dan konstruksi sudah dimulai, sudah pasti tingkat kepercayaan dari para investor, terutama investor yang mengutamakan industri hijau atau energi hijau, pasti akan meningkat. Makanya kami kami akan mempromosikan Kayan 2, Kayan 3. Mungkin nanti Kayan 1 belum selesai, Kayan 2 juga simultan, Pak ya? Simultan. Tapi kata kuncinya adalah tidak ada yang bombastis. Semuanya harus bankable, semuanya harus masuk akal dari segala segi ekonomi. Kami ini juga perusahaan swasta, tentu kami juga harus memperhitungkan tentang tingkat keekonomisan untuk kami. Itu kira-kira begitu. Oke Pak, semoga semuanya lancar dan Amin, sesuai dengan rencana yang dibikin selama ini. Amin, insya Allah. Demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Eko Permana Hadi. Semoga menginspirasi pembaca dan penonton Voice of Indonesia. Sampai jumpa di Powi Talk berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Salam.